Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianika Sari. Saat ini saya adalah salah satu guru penggerak angkatan 1 dari Kota Palembang. Saya sengaja membuat vlog ini karena kebetulan Kota Palembang khususnya dan beberapa wilayah di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan saat ini sedang perekrutan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, melalui vlog ini ya, saya berharap saya bisa mengambil peran untuk berbagi dan berbagi atau sharing tentang pengalaman saya ketika menjalani proses guru penggerak angkatan 1, calon guru penggerak angkatan 1, dan selama saya menjalani atau menyandang gelar sebagai guru penggerak. Apa saja benefit, apa saja manfaat yang dirasakan atau dipetik baik selama proses pendidikannya maupun ketika saya harus mengimplementasikan apa yang saya dapatkan selama menjalani program guru penggerak. Jika ditanya, apa tujuan saya saat itu mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 1, jujur tidak ada motivasi sama sekali. Karena seperti yang sering saya katakan di video-video saya sebelumnya, saat itu kami sama sekali tidak mengetahui apa itu guru penggerak, kecuali yang angkatan 3, angkatan 4 sampai dengan angkatan kelima, dan saat ini sedang menunggu pengumuman angkatan ke-6, itu sudah ada sedikit gambaran apa itu guru penggerak. Kalau kami dulu waktu di awal tidak tahu sama sekali. Jadi tujuan saya mengikuti ini memang tujuan yang pertama adalah ingin belajar. Karena dari dulu sebelum-sebelumnya ada beberapa pendapat bahwa pelatihan atau kegiatan yang sering dilakukan oleh kementerian itu sering melibatkan orang itu, atau istilahnya dulu 4L ya, lu lagi. Nah, seleksi guru penggerak ini tidak demikian. Kita diseleksi sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita. Sehingga proses rekrutmennya lumayan berat karena ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Jadi kalau ditanya tujuan, ya saya lebih ke tujuan saya untuk belajar. Kalaupun nanti dapat untungnya, itu adalah sebagai bonus. Lalu tentang kriteria guru penggerak, ya seperti yang ada di laman-laman kementerian, bisa kita lihat bahwa beberapa kriteria untuk menjadi guru penggerak adalah yang pertama, mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak atau pada peserta didik. Yang kedua, memiliki kompetensi untuk menggerakkan orang lain atau kelompok. Jadi nanti karena kedepannya harus bergabung dengan komunitas. Yang ketiga, memiliki daya juang atau resiliensi yang tinggi. Jadi daya kuat terhadap tekanan. Selanjutnya, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Karena memang ke depan para guru penggerak ini diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah atau kepala sekolah dan pengawas. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri. Karena ketika puas pada satu hal itu tidak akan pernah belajar, ya. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif, ya. Karena seorang guru dan seorang pemangku kepentingan di sekolah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Jika saya ditanyakan tentang apa yang didapatkan dan perubahan apa yang terjadi setelah saya menjalani proses guru penggerak ini, yang pertama adalah saya kembali merefleksi tentang pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena jujur, sebelum menjadi guru penggerak, saya lebih kurang sudah ngajar sekitar 10 tahun. Tapi Ki Hajar Dewantara itu saya kenal hanya sebatas slogan, yaitu Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayane. Tapi bagaimana implementasinya itu memang saat itu belum saya ketahui atau kurang saya ketahui, boro-boro mau diterapkan. Jadi akhirnya setelah mengikuti guru penggerak, disadarkan saya seperti tertampar bahwa anak itu ada kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, ya. Jadi anak itu sudah membawa kemampuan mereka masing-masing, dan dalam pembelajaran juga seorang guru harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang kedua, perubahan itu terkait dengan nilai dan peran guru penggerak sendiri.
Memang guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran yang saya harapkan, yang diharapkan atau diterapkan di dalam kelas adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dan ini sangat selaras ya dengan program pemerintah ketika penerapan sekolah ramah anak, ketika program pendidikan inklusif dan sebagainya. Jadi antara satu program dengan program yang lain memang sinkron, demikian juga dengan guru penggerak. Ketika menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, ya salah satunya adalah guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas yang mereka ampuh. Kemudian visi guru penggerak sendiri. Nah, ini visinya juga sama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi bukan hanya di kelas nantinya, tetapi ketika dia menjadi pemimpin pengembangan sekolah itu sendiri, dari seluruh kelas, bukan hanya kelas yang dia ampuh, tapi kelas-kelas lain yang diampu oleh para guru juga diharapkan semuanya mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Yang keempat adalah adanya budaya positif. Ya, memang di guru penggerak itu saya ingat pelatihan yang sekali ini yang saya dapatkan itu lebih ke bagaimana mengubah soft skill kami, bukan hard skillnya. Kalau sebelumnya hanya pelatihan pembuatan perangkat dan sebagainya, di sini tidak. Diubah dulu soft skillnya, bagian dalam. Bagian mindset guru itu sendiri dulu, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, mulai dari visinya sampai dengan bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, itu yang bagian ke dalam soft skill guru. Kemudian selanjutnya pada tahapan yang kedua, barulah guru menerapkan pembelajaran atau pengubahan hard skillnya. Kita mendapatkan materi yang luar biasa saat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jujur, dari beberapa tahun mengajar, saya materi ini adalah materi yang baru. Walaupun setelah di guru penggerak saya mengikuti lagi pelatihan di luar, hanya berbeda pemilihan katanya. Kalau di guru penggerak kita menggunakan istilah pembelajaran berdiferensiasi, ada juga yang di luar menggunakan pembelajaran campuran. Tapi intinya sama. Di sini di pembelajaran berdiferensiasi itu melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dan ini sangat selaras karena saat ini saya juga sedang mengembangkan diri, melanjutkan sekolah saya. Di sini kan di perguruan tinggi itu saya diajarkan bagaimana seorang guru mampu membuat analisis, memetakan peserta didiknya sehingga pembelajaran yang diberikan juga bisa memenuhi. Nah, sangat sinkron ya, sangat-sangat selaras apa yang saya dapatkan itu dengan apa yang saya terima di program guru penggerak. Jadi up to date sekali apa yang materi-materi yang diberikan di guru penggerak itu sendiri. Nah, di diferensiasi inilah, pembelajaran berdiferensiasi inilah yang mengubah cara pandang saya ketika saya harus menerapkan pembelajaran kepada peserta didik. Dan akhirnya alhamdulillah saat ini beberapa peserta didik itu kalau selalu mengajar, ketika saya masuk itu gembira. Bahkan mereka ada ngomong, sempat terucap kalau di materi Bu Dian itu kita bisa memilih tugasnya. Ya karena memang terutama dalam proyek saya menerapkan diferensiasi proyek ya. Diferensiasi proyek sehingga silakan peserta didik mau memilih sesuai dengan passion mereka atau sesuai dengan bakat mereka. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan materi coaching ya. Materi coaching. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya pernah mau ikut pelatihan ini itu berbayar 1,5 juta. Nah, di program guru penggerak kita mendapatkannya secara gratis, bahkan kita juga mendapatkan bantuan kuota kan. Kemudian ada sesekali kita harus tatap muka, lokakarya, dan semuanya difasilitasi secara gratis oleh kementerian. So, ya jadi sangat rugi sekali jika rekan-rekan melewatkan pelatihan ini. Nah, kemudian selain coaching ya, bagaimana kita seorang guru mampu nanti diharapkan menjadi mentor, kemudian menjadi konselor ya, kemudian menjadi coach ya, yang diharapkan nanti lebih ke coach, tapi tergantung juga kasus yang harus dihadapi, baik ketika berhadapan dengan peserta didik, berhadapan dengan orang tua wali siswa, atau berhadapan dengan rekan sejawat yang mengalami kendala ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Nah, selain coaching, setelah dalam kemudian bagaimana pembelajaran di kelas, selanjutnya materi yang didapatkan adalah bagaimana pengembangan manajerial.
di sekolah. Jadi ini bekal bagi seorang guru penggerak ketika nanti dia harus menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi yang didapatkan pertama kali yang materi yang luar biasa itu adalah bagaimana seorang guru atau sebagai pemimpin mampu memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Jadi mindsetnya diubah bukan lagi melihat sesuatu itu dari sisi negatifnya, tapi peluangnya dulu. Jadi lihat positifnya dulu. Positif ini kalau memang ada peluang ini apa yang bisa dikembangkan. Baru nanti didata, makanya bukan menggunakan analisis SWOT ya seperti yang kita laksanakan selama ini, tapi lebih menggunakan bakja ya. Jadi bagaimana untuk memetakan itu atau membuat analisis itu sendiri menggunakan bakja. Selanjutnya juga di sini kami didapatkan bagaimana ketika harus mengambil keputusan. Bagaimana ketika harus berhadapan dengan apakah ini apakah dilema etika ataukah ini bujukan moral dan sebagainya, itu mendapatkan materinya. Jadi ketika nanti seorang guru harus dihadapkan ketika dia dipercaya menjadi pemimpin, maka dia sudah mendapatkan bekal-bekal itu. Jadi lengkap mulai dari dalam diri, kemudian bagaimana di kelas sampai dengan secara global. Ketika harus bekerja sama dengan pihak luar dan sebagainya, tujuannya satu adalah mengembangkan sekolah dan mewujudkan sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Tadi ya ketika saya berbicara tentang materi, lalu benefit, ada yang mengatakan apakah benar ketika sudah menjadi guru penggerak otomatis bisa menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas? Sekali lagi saya tegaskan, tujuan awal saya mengikuti ini memang bukan bermuara ke sana. Ya, jadi memang itu pun bonus. Kalaupun nanti dapat, ya itu sebagai bonus yang akan bisa langsung saya terapkan ilmu yang didapatkan ketika di guru penggerak. Tapi hal yang saya rasakan adalah ketika saya menyandang predikat sebagai guru penggerak adalah banyak tawaran-tawaran kepada saya untuk menjadi narasumber. Ya, jadi saya beberapa kali mengisi di sekolah, kemudian saya juga menjadi narasumber di MGMP. Jadi begitu banyak manfaat yang bisa kita berikan. Kita bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita terapkan, best practice kita di kelas itu bisa kita bagikan kepada rekan-rekan sejawat. Bukankah seorang guru itu tidak harus belajar dengan seorang profesor ahlinya, tetapi justru belajar dengan praktisi sendiri, sesama guru yang merasakan, yang tahu bagaimana susahnya ketika harus berhadapan dengan siswa A, siswa B. Karena memang setiap sekolah kan punya ciri khas masing-masing, demikian juga dengan siswanya punya ciri khas masing-masing. Ya. Jadi kalaupun nantinya ya dapat, saya katakan bonus ya, diberikan amanah sebagai pengawas atau sebagai kepala sekolah, itu bonus. Jadi utamanya banyak hal yang kita dapatkan untuk kita terapkan di kelas kita sendiri. Kemudian tapi kan ada juga yang bertanya, Budian nih, ya enak ya kalau karena Budian sebagai ASN, bagaimana dengan kami dari honor atau guru-guru swasta? Peluang untuk menjadi kepala sekolah itu kan kecil. Kalau saya katakan sekali lagi, teman-teman, rekan-rekan, niatkan untuk mengikuti ini adalah belajar. Sekali lagi, long life education, untuk belajar. Kapan lagi kita akan mengupgrade atau meningkatkan kemampuan kita? Apakah ketika perubahan ini terjadi, kita hanya akan menjadi penonton, tidak mau menjadi bagian dari perubahan? Ketika kita mengikuti seleksi guru penggerak atau ikut terlibat sebagai CGP, kalau sekarang kan enak ya, berdasarkan evaluasi dari angkatan 1 dan angkatan 2, CGP-nya justru rentangnya diperpendek ya, hampir 6 bulan. Kalau kami dulu kan 9 bulan, bahkan kami itu sudah mengatakan kapan ya kita lahiran. Sekarang kan justru rentang waktunya dimudahkan. Jadi kapan maukah kita menjadi bagian dari perubahan itu sendiri, atau kita hanya sebagai penonton yang bertepuk ikut ramai, berbaris ikut panjang ya? Tidak demikian. Kapan lagi kita menjadi bagian dari perubahan itu? Sebagai guru ya, sebagai guru kita di kelas kita, dan ini juga akan menjadi rekam jejak kita bahwa kita suatu saat kita pernah menjadi bagian perubahan. Jadi kita tidak tergerus oleh zaman, tetapi kita menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Itulah salah satu motivasi yang saya dapatkan atau saya sendiri rasakan ketika saya mengikuti
seleksi guru penggerak, dan saat ini saya sudah memegang predikat sebagai guru penggerak angkatan 1 dari Kota Palembang, yang ternyata manfaat itu bukan hanya ketika saya menjadi narasumber, ketika saya kuliah pun ternyata mendapatkan apresiasi yang positif dari perguruan tinggi tempat saya melanjutkan pendidikan. Jadi rekan-rekan guru, yuk tunggu apa lagi? Kenapa harus ragu untuk mengikuti seleksi guru penggerak? Jika memang mempunyai potensi atau sudah lulus persyaratan administrasi, salah satunya adalah ketika Bapak Ibu mendaftar di SMPKB, mengajarnya minimal 5 tahun, kemudian usianya di bawah 50 tahun, berarti ada peluang untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Manfaatkan kesempatan ini, karena seleksinya sendiri untuk guru penggerak angkatan 7 ini ditunggu sampai tanggal 15 April, sementara untuk menjadi pengajar praktik itu seleksinya ditutup sampai dengan tanggal 8 April. Jadi yuk klik daftar menjadi guru penggerak, menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Nah, jika sudah pendaftaran administrasi, baru Bapak Ibu mengisi kurikulum vitae-nya. Ya, isilah kurikulum vitae. Yang pertama adalah pasti harus ada surat rekomendasi dari atasan. Jadi gunakan saja kepala sekolah, ya, minta rekomendasi dari kepala sekolah. Yang kedua ada juga rekomendasi dari rekan sejawat yang mengetahui kompetensi kita. Isilah kompetensi Bapak Ibu secara jujur. Baru nanti dilampirkan di kurikulum vitae. Nah, baru mengisi nanti pengalaman organisasi. Jika Bapak Ibu memang belum terlibat, pasti ya, tapi minimal Bapak Ibu sudah terlibat organisasi itu di PGRI atau komunitasnya, baik kalau di SMP itu MGMP, SMA juga MGMP, untuk SD biasanya di KKG. Nah, isi pengalaman Bapak Ibu baik sebagai pengurus ataupun anggota di MGMP dan KKG itu di kolom-kolom itu. Nah, terus juga ini yang harus Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu mengisi esai. Ya, ada pertanyaan esai. Isilah pertanyaan esai itu sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, bukan mencontek. Jangan coba-coba Bapak Ibu menyalin jawaban mengambil dari Google ya atau mesin pencarian lain, kemudian Bapak Ibu langsung kopas tanpa mengubah atau mengedit sama sekali. Maka peluang Bapak Ibu untuk lulus sangat kecil, karena meskipun esai hanya esai isian jawaban, uji similarity atau plagiarismenya tetap ada. Sehingga ketika uji similarity-nya di atas 20%, peluang Bapak Ibu untuk lulus sangat kecil. Kalaupun Bapak Ibu kehabisan kata-kata untuk mengisinya, silakan Bapak Ibu lihat di Google, tapi bahasakan sendiri atau parafrase. Ubah dengan bahasa sendiri. Idenya kita dapat di sana, tapi bahasanya kita olah sendiri, sehingga peluang Bapak Ibu untuk lulus administrasi ya, mulai dari kurikulum vitae, dokumen penting sampai dengan esai itu bisa lulus. Ketika Bapak Ibu sudah lulus tahapan 1, maka nanti akan masuk peer teaching ya. Kalau kami dulu tahap 1 bukan cuma sebelum peer teaching itu ada lagi tes skolastik, tapi tampaknya sekarang tidak ada skolastiknya, langsung peer teaching. Nah, peer teachingnya biasanya diberikan waktu sekitar 30 menit, Bapak Ibu membuat RPP, kemudian mengajar seperti di kelas, tapi di depan 2 asesor yang tesnya akan dilakukan secara daring ya, ada 2 asesor melalui Gmeet, akan melihat bagaimana cara Bapak Ibu mengajar, dan biasanya ada sedikit pertanyaan dari sesi mengajar itu. Setelah lulus tahapan mengajar, baru Bapak Ibu akan masuk seleksi wawancara, tes wawancara. Lagi-lagi 2 asesor yang akan mewawancarai Bapak Ibu. Nah, untuk itulah, ketika ini ya, balik-balik lagi kita ya. Ketika di sesi wawancara inilah, biasanya akan kembali ditanyakan esai yang Bapak Ibu isi. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa untuk menulis ya, tulis dulu, lihat dulu pertanyaannya, kemudian Bapak Ibu tuliskan di Word ya, kemudian baru di copy. Jadi silakan pikirkan dulu, lihat dulu pertanyaannya apa, kita isi dulu di Word biar waktunya tepat, baru dikopikan ke laman SIMPKB itu. Jadi tidak bingung lagi. Nah, yang di Word ini juga bisa Bapak Ibu jadikan sebagai simpanan atau file, sehingga ketika wawancara Bapak Ibu ingat, oh saya dulu jawab apa ya, karena nanti biasanya akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai clue ya bagi Bapak Ibu. Saya berharap banyak rekan-rekan yang bisa lulus sebagai guru penggerak. Dan satu hal juga yang harus Bapak Ibu ingat,
menjadi guru penggerak saat ini menjadi kunci atau kunci masuk untuk pelatihan yang selanjutnya. Contoh ya, saat ini ada seleksi menjadi asesor PPG, asesor untuk PPG dalam jabatan ya. Nah, syaratnya, salah satu syaratnya kalau dari guru ya harus dari guru penggerak. Tidak bisa dari yang lain Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bukan guru penggerak maka sudah otomatis gugur satu syarat. Demikian juga ketika Bapak Ibu tertarik ingin menjadi asesor sekolah penggerak. Ya, jadi sertifikat guru penggerak itu bisa menjadi kunci. Bahkan pelatihan, baru-baru ini saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi, pesertanya juga diambil dari guru penggerak. Karena berdasarkan info ini, tapi ya harus dicek dulu apakah benar atau tidak. Berdasarkan info, pelatihan-pelatihan yang akan diadakan selanjutnya itu semuanya diberikan kepada para guru penggerak ini. Jadi sangat rugi ya ketika Bapak Ibu tidak menjadi bagian dari perubahan ini. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jadi seorang guru juga harus tetap belajar, bukan hanya siswanya yang belajar, tapi gurunya sendiri harus belajar. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Jadi bukan hanya kita mendorong siswa, tapi gurunya sendiri terus mengupgrade dirinya sehingga bisa mengajarkan anak didik kita sesuai dengan kebutuhan zamannya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan bermaksud saya menggurui Bapak Ibu, tapi saya hanya ingin berbagi tips, berbagi pengalaman yang saya rasakan ketika saya menjalani program guru penggerak serta menyandang status sebagai guru penggerak. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tapi harapan saya Bapak Ibu bisa menjadi bagian keluarga besar guru penggerak ya. Kalaupun katanya, Mbak Dian, nanti kan ada perubahan lagi, ada perubahan, ya nantilah. Kita lihat dulu, kita jalan yang ini. Kalau toh nanti ada perubahan dari regulasi dan sebagainya, setidaknya saat ini kita belajar hal-hal yang baru, yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.